Halo, bertemu lagi bersama kami. Kali ini, kami akan mempresentasikan tentang uji aktivitas antioksidan rebusan daun sambang getih, Hemigraphis bicolor bull, dan sambang solok, Aerva sanguinolenta bloom secara in vitro. Disimak baik-baik ya. Kami berasal dari kelompok 10 yang terdiri dari Ayu Aulia Rahman, Frida Kesina Harlika, dan Hamdan Kurniawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji aktivitas antioksidan rebusan daun sambang getih, Hemigraphis bicolor, dan sambang golok, Aerva sanguinolenta secara in vitro. Selanjutnya ada alat dan bahan. 1. Alat sentrifug. 2. Tabung reaksi. 3. Rak tabung. 4. Labu ukur. 5. Kertas saring. 6. Pipet volume. 7. Pipet filler. 8. Aluminium foil. 9. Mikropipet. 10. Penangas air. 11. Timbangan analitik. 12. Timbangan mikro. 13. Spektrofotometer. 14. Daun sambang getih. 15. Daun sambang solok. 16. Vitamin C. 17. Larutan DPPH. 18. Metanol. Dan yang terakhir Aquades. Cara kerja. A. Membuat sampel uji. 1. Menimbang kurang lebih 10 gram daun segar sambang getih dan daun sambang solok. 2. Mencuci daun sambang getih dan daun sambang solok. 3. Merebus daun sambang getih dengan 500 ml air. 4. Merebus daun sambang solok dengan 200 ml air. 5. Menyaring hasil rebusan daun dan memasukkan ke dalam wadah. B. Mengukur aktivitas antioksidan secara in vitro. Membuat larutan DPPH 0,4 mmol. 1. Menimbang kurang lebih 15,8 mg DPPH BM 394,32 gram per mol. 2. Melarutkan dengan metanol proanalisis hingga 100 ml. 3. Menempatkan ke dalam botol gelap. Membuat larutan blanko. 1. Mengambil 1 ml larutan DPPH 0,4 mmol dan memasukkan ke dalam labu ukur 5 ml. 2. Menambahkan metanol hingga 5 ml. 3. Menghomogenkan dalam wadah yang gelap. Membuat larutan induk vitamin C. 1. Menimbang kurang lebih 5 mg vitamin C. 2. Melarutkan dalam 5 ml metanol proanalisis 100 bpj. 3. Mengambil dengan pipet 10 mikroliter, 20 mikroliter, 30 mikroliter, 40 mikroliter, dan 50 mikroliter larutan induk dan meletakkan ke dalam labu ukur 5 ml untuk mendapatkan konsentrasi 2 bpj, 4 bpj, 6 bpj, 8 bpj, dan 10 bpj. Membuat larutan uji. Yang pertama, rebusan daun sambang getih. 1. Melarutkan 0,625 ml larutan sampel ke dalam larutan 25 ml Aquades 1000 bpj. 2. Mengambil dengan pipet 50 mikroliter, 100 mikroliter, 150 mikroliter, 200 mikroliter, dan 250 mikroliter larutan induk, lalu memasukkan ke dalam labu ukur 5 ml untuk mendapatkan konsentrasi 10 bpj, 20 bpj, 30 bpj, 40 bpj, dan 50 bpj. Yang kedua, rebusan daun sambang solok. 1. Mengambil sebanyak 260 mikroliter, 625 mikroliter, 1000 mikroliter, 1375 mikroliter, 1750 mikroliter dari larutan induk 1000 mikroliter. 2. Memasukkan ke dalam labu ukur untuk mendapatkan konsentrasi 50 mikrogram per mililiter, 125 mikrogram per mililiter, 200 mikrogram per mililiter,
275 mikrogram per mililiter, dan 350 mikrogram per mililiter. Mengukur aktivitas antioksidan. 1. Menambahkan 1 ml larutan DPPH 0,4 milimolar pada masing-masing labu ukur. 2. Menambahkan metanol sampai 5 ml lalu menghomogenkan. 3. Menginkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 30 menit. 4. Mengukur serapan dengan spektrofotometer dengan panjang gelombang 515 nanometer. Hasil. Pada hasil determinasi tanaman menunjukkan bahwa tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun sambang getih atau Hemigraphis bicolor borer suku Asaceae dan daun sambang solok Aerva sanguinolenta L. Blume. Pengujian aktivitas antioksidan secara in vitro dengan metode DPPH dilakukan dengan menghitung nilai IC50. IC50 yaitu konsentrasi ekstrak uji yang mampu menangkap radikal bebas sebanyak 50%. Semakin kecil nilai IC50 suatu senyawa uji, maka senyawa tersebut semakin efektif sebagai penangkal radikal bebas. Pada rebusan daun sambang getih memiliki nilai IC50 sebesar 37,52 mikrogram per mililiter. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan peredaman tergolong sebagai antioksidan yang sangat aktif, dan vitamin C sebagai kontrol positif memiliki nilai IC50 yaitu sebesar 5,82 mikrogram per mililiter. Sedangkan pada rebusan daun sambang solok memiliki nilai IC50 sebesar 313,85 mikrogram per mililiter, yang menunjukkan bahwa rebusan daun sambang solok memiliki aktivitas antioksidan yang lemah, dan vitamin C sebagai kontrol positif memiliki nilai IC50 sebesar 5,89 mikrogram per mililiter. Kesimpulan, hasil uji aktivitas antioksidan secara in vitro dengan metode DPPH menunjukkan bahwa rebusan daun sambang getih memiliki aktivitas antioksidan yang sangat aktif dengan nilai IC50 37,52 mikrogram per mililiter. Rebusan daun sambang solok mempunyai aktivitas antioksidan yang lemah dengan nilai IC50 313,85 mikrogram per mililiter. Dan vitamin C sebagai kontrol positif memiliki nilai IC50 5,89 mikrogram per mililiter. Untuk prosedur K3 yang harus diperhatikan, yang pertama, sebelum memulai kegiatan di laboratorium, rencanakanlah kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, gunakan peralatan kerja seperti kacamata pengaman untuk melindungi mata, jas laboratorium untuk melindungi pakaian, sarung tangan untuk menjaga kesterilan, dan sepatu tertutup untuk melindungi kaki. Yang ketiga, hindari penggunaan alat-alat elektronik seperti handphone dan lain-lainnya. Yang keempat, dilarang memakai sandal atau sepatu terbuka atau sepatu berhak tinggi, dan gunakan sepatu yang sudah disediakan di laboratorium. Kemudian yang kelima, wanita atau pria yang berambut panjang harus diikat dan menggunakan alat pelindung kepala. Yang keenam, jagalah kebersihan meja praktikum. Apabila meja praktikum basah, segera keringkan dengan lap. Yang ketujuh, hindari bermain-main di laboratorium yang akan beresiko menjatuhkan alat-alat di laboratorium. Yang kedelapan, dilarang membawa makanan dan minuman dikarenakan makanan dan minuman di dalam laboratorium akan mudah terkontaminasi dengan zat kimia. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat ya.